Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Luansyah kelas 5C Prodi PAI. Di sini saya akan mereview tugas makalah yaitu prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Eh, Makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pengembangan PAI. Yang pertama-tama saya akan mereviewnya yaitu eh, perencanaan evaluasi. Jadi, dalam melaksanakan suatu kegiatan, tentunya harus sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Namun banyak orang yang melaksanakan suatu kegiatan tanpa perencanaan yang jelas sehingga hasilnya pun kurang maksimal. Oleh sebab itu, seorang evaluator harus dapat membuat perencanaan evaluasi dengan baik. Yang perlu dilakukan dalam kegiatan evaluasi adalah membuat perencanaan. Nah, jadi perencanaan ini penting karena mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya untuk uh, melaksanakan kegiatan evaluasi. B. Pentingnya analisis kebutuhan. Nah, pada dasarnya itu analisis kebutuhan merupakan bagian integral dari sistem pembelajaran secara keseluruhan. Analisis kebutuhan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Melalui analisis kebutuhan, evaluator akan memperoleh kejelasan masalah dalam pembelajaran sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat atau penentu kebijakan. Jadi, analisis kebutuhan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan skala prioritas pemecahannya. Juga di sini ada perencanaan evaluasi dapat ditinjau dari dua pendekatan, yaitu perencanaan program pembelajaran dan pendekatan hasil belajar. Untuk menentukan tujuan penilaian, juga tujuan penilaian ini harus dirumuskan secara jelas dan tegas serta ditentukan sejak awal karena jadi dasar untuk menentukan arah ruang lingkup materi, jenis atau model, dan karakter alat penilaian. Mengidentifikasi kompetensi hasil belajar. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Menyusun kisi-kisi ini dimasukkan agar materi penilaian betul-betul representatif dan relevan dengan materi pelajaran yang sudah diberikan oleh guru dan sudah diberikan kepada peserta didik. Juga sini ada mengembangkan draft instrumen. Mengembangkan draft instrumen merupakan penilaian suatu langkah penting dalam prosedur penilaian. Uji coba dan analisis soal. Jika semua soal sudah disusun dengan baik, maka perlu diuji cobakan terlebih dahulu di lapangan. Tujuannya untuk mengetahui soal-soal mana yang harus diubah dan diperbaiki. Pelaksanaan evaluasi. Jadi pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi dengan perencanaan evaluasi. Dalam merencanakan evaluasi telah disinggung semua hal yang berkaitan dengan evaluasi, yang artinya tujuan evaluasi, model dan jenis evaluasi, objek evaluasi, instrumen evaluasi, sumber data, semuanya sudah dipersiapkan pada instrumen evaluasi. Sumber data semuanya sudah disiapkan pada tahap perencanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi sangat bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan. Jadi kesimpulannya itu evaluasi pembelajaran pada dasarnya dilakukan untuk nilai-nilai hasil belajar peserta didik sehingga
Dalam evaluasi, dilakukan penilaian atau pengukuran terhadap kemampuan peserta didik. Dalam mengevaluasi, ada banyak teknik yang dapat dipilih dan dilakukan oleh seorang guru. Cukup sekian. Jika ada salah perkataan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.